Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah Yusuf ayat 3. Kami mengkisahkan kepadamu kisah terbaik dengan jalan mewahyukan Al-Quran kepadamu, dan sungguh sebelumnya kamu lalai. Pada kesempatan ini, Ane ingin bercerita tentang seorang tokoh yang menurut Ane sangat fenomenal di abad ini. Dia bukan dari golongan para sahabat Rasulullah dan juga bukan didikan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini juga tidak pernah ikut perang dan berjihad bersama Rasulullah. Mungkin tidak banyak di penduduk bumi ini yang kenal beliau, tetapi insya Allah penduduk langit sangat kenal dan mencintai beliau. Siapa dia? Koh Stephen. Kenal ente Koh Stephen? Nama aslinya Stephen Indra Wibowo. Kenal nggak? Kalau nggak kenal nggak apa-apa, bilang aja nggak kenal, nggak dosa. Kalau aneh pasti kenal, tetapi Koh Stephen belum tentu kenal aneh, karena memang tidak pernah bertemu, tetapi jujur Ane kagum dengan sepak terjang beliau. Siapa dia? Dia adalah pengusaha sukses. Pernah bekerja di perusahaan Singapura bagian riset people mapping. Tahu ente people mapping? Ente tahunya cuma map doang buat cari sumbangan. Juga pernah di beberapa perusahaan sebagai konsultan sipil. Dan usaha beliau yang sangat luar biasa adalah kopi Cogger, yang di Indonesia cabangnya 19, di Amerika cabangnya ada 12, di Arab Saudi ada 2, di Malaysia, di Brunei Darussalam masing-masing ada 2, di Korea Selatan ada 1. Baru mau diresmikan yang di Jepang, tetapi beliau tidak kesampaian ke sana. Mengapa beliau sukses? Karena motonya adalah hijrah dari riba, bayar seikhlasnya. Ente tahu, begitu mulai mengaduk kopi, sudah diniatkan ikhlas lillah. Mau dibayar syukur, tidak dibayar, tidak apa-apa. Ini moto beliau. Apa? Ikhlas. Karena ikhlas adalah senjatanya seorang muslim. Dan ikhlas ini mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilaksanakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah ini. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala Rabbi, iblis berkata kepada Allah, engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku akan jadikan kejahatan yang terindah di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan manusia semua. Itu janji iblis kepada Allah. Tetapi sambungan ayatnya di surah 40-nya, illa
ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas di antara mereka. Sudah diberitahu bahwa orang yang mempunyai ikhlas benar-benar karena Allah, pasti Allah akan jamin kehidupannya dan tidak akan mudah diganggu oleh setan. Dan ente tahu bahwa beliau ini baru masuk Islam pada saat usia 19 tahun. Beliau menjadi mu'alaf dan masih bekerja di salah satu gereja terbesar di Jakarta. 6 bulan beliau mondar-mandir gereja, masjid. Setelah hatinya mantap, baru ia umumkan dan ia keluar dari tempat kerjanya dan ia beritahukan kepada orang tuanya. Dan sudah pasti orang tuanya marah besar dan beliau diusir dari rumahnya dan akhirnya terlantar dan sampai beliau di kota Banten. Apa yang beliau kerjakan di sana? Beliau menjadi kuli bongkar muat di pelabuhan. Dan tidak setiap hari ada kapal yang bersandar di sana. Sehingga untuk menutupi kekurangan, beliau bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah-rumah makan. Kalau antum terjadi seperti ini, udah nangis, balik minta pulang. Tapi Coach Stephen karena keimanan, karena memang nur kitabullah sudah bersinar di dalam hatinya, dia tidak pernah menyerah. Bahkan pada puasa pertamanya dia setelah dia masuk Islam, pernah dari hari ketiga sampai dengan hari ke-21 tidak pernah sahur. Kenapa? Gak punya uang. Apa yang dilakukan? Ia minum air wuduknya. Baru di hari ke-21 beliau baru bisa makan sahur. Kenapa? Karena di hari 21 banyak orang-orang iktikaf di masjid. Dan beliau datang ke masjid baru bisa makan sisa-sisa orang yang makan sahur. Itulah kehidupan beliau. Tetapi kita lihat sekarang, beliau memang orang cerdas. Bahkan pada saat di Banten, kakinya pernah beberapa kali luka. Kenapa? Karena digigit tikus. Karena beliau tidur di gudang yang tidak terpakai dan kotor. Dan kadang-kadang tidur di emperan-emperan tempat pedagang di pasar di sana. Beliau ikhlas, beliau terima. Karena memang beliau sudah mantap bahwa Islam adalah agama yang dia anut dan dia percaya untuk sekarang ini. Pada suatu hari ada pembeli daging potong, orang bule, membeli kepada pedagang di sana. Akhirnya terjadi salah paham. Kenapa? Yang satu tidak mengerti bahasa Banten, yang orang Banten tidak mengerti bahasa Inggris. Di situ Coach Stephen masuk, menengahi keduanya, dan mulai dikenal bahwa Coach Stephen ini bukan orang bodoh, orang pinter, sehingga ia ditarik oleh salah satu perusahaan di sana menjadi office boy dan sebagai transkrip bahasa. Ente tahu Coach Stephen sekolahnya kayak apa? Karena memang dia orang cerdas. SD-nya dapat korting 5 tahun lulus, SMP 2 tahun lulus, SMA 2 tahun lulus. Dan beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya di Leiden. Tahu ente Leiden? Tambun belah sana dikit. Dia mah nggak tahu dah. S3-nya ia selesaikan di University
King Abdurrahman Arab Saudi. Semuanya beasiswa, karena memang beliau adalah orang pintar. Nah, sepak terjangnya yang sangat luar biasa. Beliau sudah mewakafkan dirinya untuk Islam. Beliau punya istri dan 3 orang anak, semuanya perempuan, hanya beliau yang paling ganteng sendiri, karena memang tidak ada anak laki lain. Beliau tinggalkan kesibukan beliau di dalam rumah tangganya, hanya ia memberikan setiap kali ia keluar rumah, ia katakan kepada istrinya, begitu saya melangkahkan ke rumah, bahwa ridho kan, beri saya ridho untuk berjuang di jalan Allah. Ini kalimat Koh Stephen. Dan pernah Koh Stephen ini mengeluarkan tabungannya 100 juta lebih, ia bagikan kepada PSK. Tahu ente PSK? Bukan sate, bukan, PSK. Ditanya berapa tarifnya, kemudian dia bayar semua itu PSK, semuanya ditarik ke masjid untuk mendengarkan tausiah dan nasihat-nasihat, diberikan ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah, 95% PSK tobat. Beliau juga pernah bekerja sama dengan kepolisian di Kota Magelang. Karena pada waktu itu Kota Magelang sangat tinggi tingkat kriminalitasnya. Beliau masuk ke sana di tempat penjudian, tempat penipuan, tempat pencurian, tempat mabuk. Beliau masuk ke sana dan alhamdulillah sebagian preman-preman di sana menjadi santrinya dan tingkat kriminalitas di Kota Magelang turun drastis. Yang luar biasa, beliau pernah jual semua kendaraannya, rumahnya, semua ia sedekahkan uangnya untuk korban COVID-19 tahun lalu. Apakah beliau jadi miskin? Beliau bahkan tambah kaya. Karena matematik bumi tidak sama dengan matematik langit. Pernah juga terjadi, beliau pergi umroh di kota suci Mekah. Di sana ia bertemu dengan pekerja-pekerja Cina yang sedang melakukan perluasan Masjidil Haram. Kemudian beliau tanya, apakah Anda beragama Muslim? Ternyata tenaga kerja Cina itu bukan orang-orang Islam. Inisiatif beliau beri makanan, malam tenaga-tenaga kerja dikumpulkan, diajak dialog, diajak bicara. Alhamdulillah, pada malam itu juga 300 lebih tenaga Cina masuk Islam. Dan ini terdengar oleh imam Masjidil Haram. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Koh Stephen dijemput oleh askar untuk menemui Syekh Abdurrahman As-Sudais ini. Begitu dijemput, Koh Stephen ini ketakutan juga, gemeter juga, jangan-jangan saya mau ditangkap. Ternyata setelah bertemu, saya sudah menanyakan, belum pernah saya mengislamkan di Makkah ini, di Masjidil Haram ini seperti yang Anda lakukan. Dan akhirnya mereka bersahabat sampai dengan akhir hayat Koh Stephen ini. Inilah contoh-contoh sepak terjang daripada Koh Stephen. Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya masuk ke pelosok-pelosok perdesaan, ke pedalaman, untuk mengislamkan kembali orang-orang yang pernah dikafirkan. Beliau masuk sampai pernah kakinya dibacok oleh orang di Kalimantan, dan alhamdulillah yang membacok kakinya menjadi sahabat terbaiknya sampai dengan saat sekarang ini. Koh Stephen ini juga adalah sebagai pendiri dan juga ketua umum dari MCI. Kalau orang asuransi bilang Marine Cargo Inspection. Bukan. MCI adalah
Mu'alaf Center Indonesia, dan cabangnya ada di 131 negara termasuk Israel. Cabangnya pun ada di sana dan mendapatkan izin dari Israel. Luar biasa. Kita, apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita yang sudah lahir dari Islam? Ini adalah patut untuk kita teladani, kita ikuti, kita belajar dari sepak terjang beliau yang sudah mewakafkan dirinya untuk Islam. Bahkan ada doa yang sangat luar biasa yang Koh Stephen ini selalu lakukan. Apa doanya? Ya Allah, matikan aku sekarang juga apabila aku sudah tidak berguna untuk Islam, karena akan membuat dosa di akhir hayatku. Berani antum berdoa seperti itu? Ini Koh Stephen yang sangat luar biasa, dan usianya pada saat menutup usia, beliau baru berumur 41 tahun, tetapi karyanya tidak kalah orang yang sudah berusia 2 kali lipat dari umur beliau. Beliau wafat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Beliau wafat, semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk beliau. Allah ampunkan segala dosa-dosa beliau. Allah terima amal baik beliau, karena beliau selalu berdakwah untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.